Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem informasi sebagai keunggulan kompetitif dari sisi e-bisnis. Ini dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen SP pertemuan kedua. Nah, eh, perusahaan dan lingkungan itu tidak bisa dipisahkan. Jadi, yang namanya perusahaan itu berdiri karena ada lingkungan, dan perusahaan itu keuntungannya ditentukan bagaimana dia berada di lingkungan mana gitu ya. Perusahaan es krim maka akan cocok sekali di daerah panas, tapi sebaliknya kalau perusahaan es krim ada di daerah yang dingin bersalju itu tidak mungkin gitu ya. Nah, itu sangat sangat berhubungan sekali dan sangat berkaitan erat. Nah, sistem fisik perusahaan ini adalah suatu sistem terbuka di dalam menghubungkan dengan lingkungan. Nah, perusahaan ini mengambil sumber daya dari lingkungan, entah itu perubahan sumber daya dalam produk, jasa, atau mengembalikan sumber daya yang diubah kepada sebuah lingkungan gitu ya. Nah, ini nanti ada gambar yang menunjukkan arus sumber daya dari lingkungan ke perusahaan gitu ya. Nah, ini ada physical resource atau sumber daya. Nah, sumber daya ini diinputkan lalu diproses, ditransformasikan, diolah. Nah, pengolahan ini uh, meskipun pengolahan secara fisik tapi data-datanya atau laporannya tetap harus ada. Datanya harus ada. Lalu lanjut ke output. Jadi sebuah barang jadi itu dalam manufaktur itu adalah barang sedang jadi ke barang jadi atau yang lainnya. Nah, data proses entah ada yang gagal atau yang sukses, dan data output, data hasilkan dan atau data sumber daya, ini data-datanya diproses oleh data sistem informasi atau proses sistem informasi. Jadi barangnya dikeluarkan tapi data laporannya tetap ada. Nanti informasi itu akan diterima oleh seorang manajemen. Nah, manajemen itu didasarkan keputusan dari sebuah produksi itu berdasarkan pada standar. Jadi contohnya ada sebuah pabrik sepatu, maka ada inputan resource-nya itu bahan-bahannya apa saja, entah karet, entah bola, entah eh, apa benang segala macam gitu ya. Terus ada transformasinya dari mulai pengolahan menjadi sebuah sepatunya, tentunya, dan jadi sebuah sepatu. Nah, di sini sepatu yang baik atau sepatu yang bagus itu ada standarnya. Jadi ada sertifikasinya, ada uh, kualifikasinya gitu ya, kualifikasinya. Nah, kalau standar sepatunya bagus, maka ini bisa dipasarkan di decision gitu. Bagus maka bisa dipasarkan. Yang gagal maka mungkin akan dihancurkan ya. Di sana sangat sangat ditentukan sekali. Makanya beberapa perusahaan memiliki standar yang bagus itu akan dipercaya oleh konsumen ya. Nah, terus ada 8 elemen. Nah, ini elemen-elemen lingkungan yang berada di luar sistem perusahaan ini memiliki pengaruh langsung. Jadi maupun tidak langsung ke perusahaan. Jadi sebuah perusahaan ini memiliki beberapa elemen seperti government atau perusahaan, ada pemerintahan, ada global community, komunitas global, ada customer, ada pelayan, ada kompetitor, siapa pesaing kita, ada siapa stakeholder atau siapa orang-orang yang memiliki kepentingan, terus ada labor union, ada supplier, dan ada financial komunikasi gitu ya. Nah, hal-hal ini menentukan sekali. Jadi 8 elemen ini menentukan sekali. Nah, arus sumber daya lingkungan ini terhubung kepada elemen lingkungan atau arus sumber daya di antaranya yaitu pertama ada arus informasi ke pelanggan. Jadi pelanggan itu bisa mengetahui produk kita atau jasa kita itu lewat informasi. Bagus atau tidaknya itu lewat informasi. Terus laku atau tidaknya juga sama, itu tergantung informasi. Terus arus material ke pelanggan. Nah, terus arus uang ke pemilik saham, arus mesin ke penyedia atau supplier, arus manusia ke penyedia, sampai komunikasi global dan perusahaan tenaga kerja. Nah, arus-arus ini dengan frekuensi sedikit diantaranya seperti arus uang dari pemerintah atau arus material dari supplier, dan arus manusia ke yang untuk berkompetensi gitu ya. Nah, ini hal-hal ini apa
sangat terhubung dari sebuah lingkungan sebuah perusahaan. Nah, yang tadi disinggung ada sisi kompetitif. Nah, ada sisi kompetitif mungkin sudah tidak asing lagi ya. Mungkin Anda sudah uh, sering pakai atau punya handphone Redmi, Xiaomi dan Realme gitu ya. Nah, itu dua handphone yang bersaing dari pasar spesifikasi yang memang tinggi dengan harga yang murah. Berbeda lagi seperti Oppo dan Vivo itu lebih kepada sisi kamera, atau dari sisi chatting atau chat ada BBM dan WhatsApp gitu ya. Mereka saling bersaing. Siapa yang terbaik maka itu yang akan dipilih oleh pelanggan. Siapa yang membuat nyaman pelanggan maka itu akan dipilih. Nah, ini produksi beberapa hal yang memang sering dipertimbangkan oleh seorang pelanggan. Ini buruh berargumentasi bahwa perusahaan menerima keuntungan kompetitif dengan melakukan salah satu kegiatan di bawah ini. Contohnya seperti produksi pelayanan dengan harga yang murah, atau produksi pelayanan dengan kualitas yang tinggi, atau mempertemukan kebutuhan khusus dari segmentasi pasar tertentu ditentukan gitu ya. Nah, siapa saja pangsa pasar kita. Nah, ini tuh itu ditentukan. Terus titik terpenting adalah manajemen perusahaan menggunakan sumber daya fisik konseptual dan mempertemukan strategi objektif dalam perusahaan. Nah, ini menurut Michael E. Porter ini ya, yakni peluang sebuah perusahaan untuk menciptakan keunggulan kompetitif ini terdapat pada pembuatan rantai nilai atau value chain gitu ya. Nanti ada di bawah. Nah, margin ini adalah nilai produk jasa perusahaan setelah dikurangi harga pokok seperti dirasakan oleh konsumen. Sedangkan rantai nilai ini lebih kepada aktivitas primer atau pendukung ya, yang dapat berkontribusi pada nilai perusahaan atau peningkatan nilai marginal atau merupakan model rantai objektif. Nah, perusahaan ini dapat menciptakan nilai dengan menampilkan aktivitas, nama tenaga kerja, terus menyebutkan sebagai nilai aktivitas. Nah, ini ada value chain. Nah, ini ada super activity marginnya, terus ada primary activity. Jadi dalam sebuah perusahaan itu bisa digambarkan melalui value chain atau rantai nilai. Nah, primary activity-nya ada seperti inbound logistik, ada operasi atau proses perusahaan, atau yang tadi disebut dalam sebuah pabrik itu proses pembuatan. Ada outbound, terus ada ketika sudah jadi barang itu di marketing. Nah, di marketing atau dipasarkan ya. Contohnya motor, maka logistik bahan-bahannya itu seperti logam, plastik dan segala macam karet, lalu dioperasi atau diproses menjadi sebuah motor yang memang kita bisa gunakan. Nah, setelah jadi sebuah motor, maka motor itu akan dipasarkan ke konsumen. Nah, setelah motor itu dipasarkan, maka kadang-kadang seorang konsumen itu membutuhkan servis, sewaktu-waktu membutuhkan servis ya. Maka service center itu sangat berguna sekali untuk kepercayaan konsumen. Makanya beberapa orang itu lebih memilih harga motor atau mungkin harga handphone yang memang lebih mahal sedikit tapi service centernya banyak. Ketika terjadi kerusakan, maka produknya itu bisa diperbaiki gitu ya. Jadi tidak terlalu rugi meskipun memang harganya lebih mahal, tapi kualitasnya juga dan kepercayaan untuk ketika terjadi sebuah kerusakan itu bisa terjadi. Nah, nilai margin ini, nilai ini sangat berpengaruh di sini. Terus ada support activity, ada frame infrastruktur, terus infrastruktur dari sebuah perusahaannya, terus ada human resource management, ya, skill SDM manusianya, terus teknologi apa yang digunakan, terus pro recruitment atau perekrutmenan orang baru. Nah, hal-hal ini sangat menentukan antara yang tadi disebutkan seperti satu handphone ke handphone yang lainnya, antara saingan perusahaan satu handphone ke perusahaan handphone yang lainnya, atau satu perusahaan motor ke perusahaan motor yang lainnya. Nah, teknologi apa yang digunakan oleh perusahaan handphone itu gitu ya, dari pesaing dan dia sendiri, dan apa siapa saja pembuatnya gitu ya, ilmuannya atau teknologinya itu saling bersaing gitu ya. Mungkin dari motor yang ini kelebihannya irit gitu, yang ini kelebihannya tenaganya besar. Nah, itu menjadi sebuah pertimbangan seorang konsumen, ada nilai lebihnya dari sana gitu. Terus
Nah, ini ada supply manajemen. Nah, ini manajemen rantai pemasakan terdiri dari aktivitas sebagai berikut. Pertama, meramalkan permintaan pelanggan. Nah, ini meramalkan permintaan pelanggan ini ditentukan lingkungannya yang tadi disebutkan. Nah, ada contohnya seperti ini. Dulu Honda itu membuat motor Beat Pop, tapi ternyata tidak dikeluarkan lagi, cuma Beat Sport saja. Nah, usut punya usut memang ternyata orang-orang Indonesia itu lebih menyukai desain beat yang memang tajam-tajam gitu ya, dan yang terlalu bulat akhirnya memang lebih kepada senang lebih yang retro gitu. Maka itu meramalkan pelanggan, ya, meramalkan pelanggan permintaan atau kesukaan mereka itu pakai motor yang seperti itu, model seperti itu ya. Terus membuat jadwal produksi. Nah, ini membuat jadwal produksi ini ditentukan juga gitu ya. Kadang-kadang permintaan meningkat ketika sebuah motor itu ketika terjadi sebuah lebaran. Entah itu mau pulang kampung atau apa, itu biasa bisa terjadi sebuah lonjakan pembelian gitu ya. Terus menyiapkan jaringan transportasi ya, itu untuk marketing ya. Terus ada pemesanan penyediaan atau pengganti dari para pemasok, terus pengolahan persediaan barang mentah dalam proses barang jadi gitu, untuk proses produksinya, melakukan produksi, melakukan transformasi sumber daya ke pelanggan, dan melacak aliran sumber daya dari pemasok dan dalam perusahaan kepada pelanggan gitu ya. Nah, nanti hal-hal ini, data-data aliran data dari pemasok atau perusahaan kepada pelanggan ini menjadi sebuah pertimbangan. Orang di sini senangnya produk yang seperti ini, orang di sini senangnya seperti ini. Ini menjadi sebuah pertimbangan ketika perusahaan akan membuat produk yang baru. Maka kesenangan di daerah tersebut itu seperti apa modelnya, harganya yang mau bagaimana gitu ya. Nanti itu akan menjadi apa? Menjadi nilai tambah gitu ya, nilai keuntungan yang bisa bisa dilipat gandakan dari informasi tersebut. Nah, terus pengembangan dari ruang lingkup rantai nilai value chain yang tadi ini, keuntungan dapat dicapai dengan menghubungkan rantai nilai perusahaan, organisasi internal organization system atau IOS gitu ya. Partisipasi perusahaan atau partner bisnis bekerja dengan unit terkoordinasi menciptakan sinergi yang tidak dapat dicapai bekerja sendiri-sendiri. Jadi antara satu perusahaan dengan perusahaan lain itu banyak sekali mereka yang saling bekerja sama. Meskipun sama-sama perusahaan handphone, mereka saling bekerja sama. Ya, ada mungkin saling bersaing untuk penjualan, tapi beberapa alat yang di dalamnya itu saling bekerja sama. Contohnya Apple kalau dulu itu menggunakan chipset Samsung atau prosesor dari Samsung, itu ada gitu ya. Ada, mereka saling bekerja sama. Terus istilah-istilah tenaga kerja dalam sistem nilai. Nah, ini contohnya ada value system, ada supplier value system, ada frame value, ada channel value, dan ada buyer value atau pembelinya. Ini untuk kerjasama di sana. Nah, ini ada dimensi keunggulan kompetitif. Nah, ini keunggulan kompetitif diciptakan pada 3 level. Pertama ada keunggulan strategis, ya. Ini keunggulan strategis di paling atas, planning level. Nah, ini keuntungan ini dicapai melalui seleksi arah strategi berdasar pada tujuan perusahaan. Apa perusahaan itu? Ini lebih meruncing ya, di sana. Terus ada keunggulan taktis. Nah, ini untuk mencapai strategis maka ada dasar. Ini ada manajemen kontrol dari levelnya. Ini metode ini untuk menyempurnakan strategi dalam cara yang lebih baik untuk daripada pesaing gitu ya. Jadi saingannya contoh menjadi sebuah produsen handphone terbanyak di atau penjual handphone terbanyak di Indonesia. Maka strategi apa yang digunakan? Harganya lebih miringkah atau dengan prosesor atau dengan spesifikasi yang lebih tinggi kah? Itu menjadi sebuah persaingan. Itu menjadi nilai lebih di sana. Atau ketika membuat sebuah software chatting atau software chat seperti ada WA, ada BBM yang tadi, keunggulan taktis dari pesaing itu apa? Bisa mengirim gambarkah? Bisa video call kah, bisa mengirim file, dan memudahkan hal yang lain, membuat nyaman hal yang lain. Seorang bisnismen atau seorang orang biasa itu bisa menge-share atau data-data pekerjaan mereka gitu ya. Dan itu menjadi nilai tambah atau nilai lebih dari sana. Terus keunggulan operasional ini transaksi dalam sebuah proses harian atau pemberi keuntungan. Nah,
keuntungan ketika kita menggunakan produk dari perusahaan tersebut, apa keuntungan user yang didapatkan, ya. Ketika menggunakan chatting, contoh WA, ketika menggunakan itu dalam pekerjaan, oh ternyata pekerjaan kita lebih mudah dan lebih cepat, ya. Kita tidak usah bolak-balik, atau di rumah juga kita bisa mengerjakan sesuatu gitu ya, mentransferkan data itu bisa lewat WA juga gitu di sana. Nah, terus, nah ini contoh tantangan pesaing global. Ini pemain besar pada pangsa pasar global saat ini, contohnya MNC-nya. Meskipun sekarang MNC itu sedang goyah oleh banyak channel-channel atau uh, media seperti YouTube gitu ya, karena sedang terjadi transisi. Kalau dulu itu transisinya antara radio ke TV, sekarang TV ke internet. Nah, itu terjadi transisi. Memang yang namanya perubahan itu tidak bisa ditolak gitu ya, tinggal kita menyesuaikan perubahan tersebut. Nah, proses informasi dan komunikasi berdasarkan koordinasi ini sangat penting. Jadi MRC ini dikarenakan skala penyebaran aktivitas bisnis besar, ini koordinasi khususnya sangat terpusat, terkunci pada keunggulan kompetitif pasar. Jadi kadang-kadang dalam iklan MNC itu ada di RCTI, meskipun acaranya acara MNC gitu ya, dan yang lainnya gitu ya, itu saling mensupport. Jadi contohnya dalam sebuah perusahaan, grup perusahaan, ada perusahaan sepatu, itu pemiliknya sama-sama ya, perusahaan sepatu dengan perusahaan karet, pemiliknya sama-sama, maka bahan bakunya itu dari perusahaan karetnya, dan sepatunya sama dari sepatunya gitu ya, itu pemiliknya mendapatkan keuntungan lebih. Jadi dua perusahaan itu sama-sama dari pemilik, tidak usah mencari ke karet atau bahan baku dari orang luar gitu ya. Nah, terus ada keuntungan koordinasi. Ini koordinasi ini sangat penting sekali ya gitu. Dalam fleksibilitas dalam merespon pesaing dari berbagai negara atau pangsa pasar, ini kemampuan untuk merespon merubah hal yang terjadi pada suatu negara atau suatu wilayah negara lain. Jadi negara ini sedang, contoh sekarang itu sedang tren sepeda, maka dibuat sebuah sepeda yang memang dikhususkan. Sepedanya sekarang trennya model apa? Model lipat kah? Model gunung kah? MTB atau apa? Ya, itu bisa disesuaikan. Terus kemampuannya menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia. Ini kemampuan untuk berbagai pengetahuan antar unit dari berbagai negara. Ya. Mengurangi biaya operasional dari keseluruhan, meningkatkan efisiensi dari memenuhi kebutuhan pelanggan, dan kemampuan untuk meraih dan mempertahankan keragaman produksi perusahaan dan bagaimana produksi itu didistribusikan gitu. Hal-hal ini saling terhubung dan memang saling support antara satu dan yang lainnya. Jadi ketika sebuah perusahaan itu dapat bertahan, maka memerlukan koordinasi. Maksud di sini koordinasi ini apa yang dibutuhkan seorang pelanggan di lingkungan tersebut ya. Apakah terjadi sebuah sengketa, contohnya mungkin terjadi peperangan di sebuah negara, maka kita tidak mungkin membuat produk untuk negara tersebut, dan itu akan menjadi rugi, tidak akan bisa dibeli gitu ya. Dan itu sangat sangat penting, sisi informasi koordinasi itu sangat penting. Terus sebuah negara yang memang damai dan memang kebutuhan untuk barang yang kita buat itu sangat tinggi, maka kebutuhan mereka itu seperti apa, harganya seperti apa, spesifikasinya seperti apa, itu ditentukan, bisa menentukan. Terus ada manajemen informasi. Nah, ini sumber daya informasi perusahaan ini terdiri atas, pertama ada perangkat keras komputer, ada perangkat lunak, ada spesialisasi informasi, pemakai, fasilitas, basis data, dan informasi. Nah, ini pencapaian keunggulan kompetitif melalui keunggulan informasi ini menguntungkan manajemen yang efektif dari sumber daya yang dikenal sebagai manajemen informasi. Jadi zaman sekarang itu siapa yang menguasai informasi, dia menguasai dunia. Antara satu perusahaan minimarket A dan minimarket B, mereka sama-sama menggunakan sistem informasi yang memang harus lebih canggih dari pesaingnya. Bila salah satunya tidak menggunakan sistem informasi, maka otomatis ya, entah itu penjualan, pemesanan barang, dan yang lainnya itu akan terhambat, maka akan kalah oleh saingannya menggunakan sistem informasi. Nah, ini sangat penting sekali di sini. Nah, dimensi informasi ini yang bisa disebut sebuah informasi yang bagus gitu ya, ada memiliki 4 dasar dimensi yang berkontribusi terhadap sebuah informasi. Pertama, ada
keterikatan atau relevansi. Jadi informasi berkaitan ialah bersinggungan dengan permasalahan yang ada gitu ya, apakah berhubungan dengan perusahaan kita atau tidak ada. Nah ini relevan atau tidak, kira-kira informasi ini berpengaruh atau tidak kepada penjualan barang di perusahaan kita gitu ya. Terus ada keakuratan, benar atau tidak, hoax atau tidak. Ini nilai informasinya ketika kita dapatkan gitu ya. Terus tepat waktu, apakah informasinya tahun lalu, sekarang, atau kapan. Tahun lalu mungkin tidak akan terlalu berpengaruh, tapi kalau yang sekarang mungkin akan berpengaruh, atau kebijakan untuk masa depan itu sangat berpengaruh gitu ya. Jadi ketepatan waktu atau timeline itu menentukan. Contohnya di suatu daerah akan dibangun sebuah jalan tol, maka orang akan banyak, beberapa perusahaan akan banyak-banyak membeli tanah di sekitar itu, entah itu untuk membuat pabrik atau membuat hotel atau membuat perusahaan yang lainnya. Karena apa? Disiapkan di tahun-tahun sebelumnya ya, di tahun, meskipun mungkin tahun 2030 akan dibuat atau tolnya akan jadi gitu ya, maka dari sekarang, dari tahun 2020 itu sudah disiapkan 10 tahun ke belakang, sekarang itu sudah disiapkan untuk 10 tahun ke depan gitu. Nah, terus lengkap atau kompeten, ini komplit. Ini informasi ini harus tersedia menghadirkan gambar yang lengkap, masalah. Jadi tidak sepotong-sepotong. Ya. Jadi informasi itu bisa lengkap dicerna, karena kalau seandainya sepotong-sepotong maka tidak akan relevan gitu ya. Relevan ketika informasinya tidak lengkap, mungkin ada lanjutannya gitu ya. Oh ternyata tidak jadi gitu, tidak jadi, atau oh ini terjadi sebuah sebuah kecelakaan di sini ya, ternyata bukan kecelakaan gitu ya, cuman penjual obat gitu ya, itu lengkap atau tidak ya, di sana. Jadi kadang-kadang informasi yang tidak lengkap itu bisa bersinggungan dengan akurasi atau keakuratan. Nah, terus ada perubahan alamiah dalam manajemen informasi. Nah, ini peraturannya ada legacy system. Nah, ini merupakan salah satu masalah, contohnya merubah informasi berjalan pada hardware baru. Nah, ini ketika updating maka sering terjadi sebuah masalah ya. Penyesuaian datanya atau penyesuaian sistem informasinya itu hal yang alami ya ketika terjadi sebuah perubahan. Nah, ini terus ada perencanaan strategis sumber daya informasi. Ada ini Chief Informasi System atau CEO ini memberikan arahan strategis dari bagi sumber daya informasi. Nah, CEO ini mengkoordinasi departemen usaha strategis informasi sistem dengan strategis perencanaan bisnis perusahaan keseluruhan. Nah, ini sebagai perencana strategis pada area bisnis khusus ini dikembangkan sumber daya informasi perusahaan yang harus berkoordinasi dengan usaha yang lain. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini strategi informasi planning dengan informasi research ini saling berkoordinasi dengan financial research. Nah, financial research juga tetap saling berkoordinasi dengan human research atau SDM, ada manufacturing, ada produksinya, ada marketing, ada pemasarannya. Dan dari kelima hal ini saling berkomunikasi, berkoordinasi dari satu hal ke yang lainnya. Jadi tidak terputus antara satu dengan yang lainnya. Ini strategi untuk area ya. Nah, terus ada strategi planning for informasi atau SPIR ya, yang tadi CEO sekarang SPIR. Ini merupakan pengembangan dari bersamaan pada perencanaan strategis untuk kedua perusahaan jasa. Nah, ini pengembangan dua rencana bersama-sama artinya bahwa rencana perusahaan mencerminkan pemberian dukungan jasa informasi dan rencana jasa informasi untuk mencerminkan tuntutan masa depan ke sistem pendukung. Ini gambarnya 2.7 ilustrasi pada kedua proses perencanaan yang saling berpengaruh satu sama lain. Nah, ini ada bisnis strategi dengan informasi research strategi. Nah, ada influence informasi research dan influence bisnis strategi. Nah, dua hal ini harus saling terkoordinasi, saling terhubung. Nah, informasi strategi yang sekarang itu sedang hit itu apa gitu ya. Maka bisnis apa yang sedang bagus sekarang? Contohnya sekarang itu sedang bagus apa bisnis untuk kuliner. Maka bisnis strateginya kita membuat bisnis kuliner itu di mana gitu ya. Prosesnya di mana, tempatnya di mana,
siapa pembuatnya dan yang lain-lainnya gitu ya, siapa pesaingnya dan yang lainnya, itu dipikirkan oleh bisnis strategi. Nah, terus ada strategi bisnis global. Nah, ini berarti global mengidentifikasikan 4 cara utama strategis. Ini bernama MNCS, ya. Dapat memudahkan informasi berkoordinasi kegiatan produk perusahaan dengan cabangnya. Ini pertama ada strategi desentralisasi pengendalian, ada strategi pemusatan pengendalian, ada strategi pemusatan keahlian, dan strategi pemusatan pengendalian. Ini strategi bisnis global dibagi beberapa hal, ada 4 cara. Yang pertama ada desentralisasi. Ini uh, jadi beberapa anak perusahaan ini dikoordinasikan harus ke perusahaan induk, dikoordinasikan. Jadi strategi decisionnya ada dipegang oleh perusahaan induk. Mau berjalan atau tidak harus ada koordinasi, gitu ya. Biasanya untuk beberapa anak cabang harus tetap berkoordinasi di sana, ya. Nah, ini supaya apa? Supaya tidak terjadi tidak terjadi perbedaan, ya. Biasanya ditentukan untuk beberapa perusahaan kecil, ya. Perusahaan kecil yang memang masih mempunyai cabang, ya. Nah, terus ada lagi sentralisasi. Nah, ini sentralisasi kontrol strategi. Jadi si perusahaan ini memberikan perintah langsung. Jadi bukan perusahaan kecil yang berkoordinasi, tapi perusahaan memerintahkan langsung, ya. Nah, jadi biasanya strategi-strategi digunakan ini lebih kepada langsung perintah, outputan, ya, di sana. Nah, kalau yang ini campuran dari keduanya. Nah, ini sentralisasi ekspertis strategi ini biasanya digunakan oleh beberapa perusahaan besar yang memang sudah mandiri antara satu cabang dengan perusahaan pusat. Jadi perusahaan pusat itu bisa saling berkoordinasi, tapi perusahaan cabang itu bisa mandiri atau bisa melakukan manajemennya sendiri tanpa harus banyak diperintah oleh perusahaan pusat di sana. Nah, terus ada sentralisasi kontrol. Nah, ini kalau yang ini lebih kompleks lagi. Jadi satu perusahaan dalam bawah naungan satu pemilik atau satu pemilik saham, maka antara satu perusahaan ke perusahaan yang lainnya, perusahaan cabang kecil ke cabang kecil yang lainnya, itu saling berkoordinasi atau saling melengkapi, gitu ya. Yang satu sedang membutuhkan bahan karet, yang satu sedang membutuhkan bahan metal, yang satunya sedang membutuhkan itu, maka ketika dilengkapi maka akan menjadi sebuah motor. Atau yang satunya sebuah perusahaan Samsung, gitu ya. Anak perusahaan membuat prosesor, satu anak perusahaan membuat RAM, satu anak perusahaan membuat softwarenya. Ketika digabung-gabungkan maka menjadikan sebuah handphone, ya. Nah, terus data versus informasi. Nah, ini data, ini apa itu data dan apa itu informasi. Nah, ini data ini adalah fakta kejadian nyata atau observasi baik mengenai fenomena secara fisik maupun transaksi bisnis. Nah, sedangkan informasi ini adalah data yang sudah dikonversikan, ya, menjadi bentuk yang mempunyai arti dan dapat ditentukan tujuan tertentu oleh pengguna akhir. Nah, ini contohnya datanya, ada data 25 pasang itu harganya 4.750, 15 pasang itu 2.250, 25 pasang 3.210, dan 20 pasang itu 4.250. Di wilayah Jakarta Mall, ini Jalan Michael JL, ini untuk sepatu seri White Depuh tahun 2003, gitu ya. Nah, dari processing data maka bisa dijadikan sebuah informasi, ya, diproses datanya. Nah, salesnya namanya Michael JL. Ini wilayah penjualannya Jakarta Mall ABC, penjualan bulan Juni 2003, ini kuantitasnya 80 pasang dengan total keseluruhan yaitu 14.460.000, gitu ya. Jenis barangnya itu sepatu Winnie seri, gitu ya. Dari datanya yang ini, tapi yang sudah dicerna oleh seorang pimpinan yang di bawah menjadi sebuah informasi, gitu ya. Nah, proses
bisnis dan sistem informasi ini kemungkinan perusahaan untuk mengolah sistem informasi mereka, membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan pelaksanaan proses bisnis. Sedangkan proses bisnis ini mengumpulkan kegiatan, kebutuhan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa, kegiatan yang didukung oleh arus material, informasi dan pengetahuan dalam proses gitu ya. Nah, eh, aktivitas dari sebuah sistem informasi. Yang pertama ada inputan, ada pengolahan data, menghasilkan input informasi, menyiapkan data dan mengontrol performasi sistem. Jadi eh, inputan data yang tadi yang dimasukkan ini diolah sebagaimana rupa menjadi sebuah data, maka data ini bisa dijadikan sebuah acuan untuk mengontrol sebuah performasi sistem atau keputusan di sana. Nah, ini ada beberapa kategori sistem informasi, ada operational support, ada manajemen support. Nah, kalau operational support ini lebih kepada proses sistem, kontrol sistem, kolaborasi sistem. Sedangkan manajemen ini lebih kepada informasinya, support sistemnya dan informasi sistemnya gitu ya. Jadi ada perbedaan antara orang yang membuat keputusan, manajemennya, pengaturnya, dan memang orang operasional di lapangannya. Jadi saling berkoordinasi. Nah, contohnya teknologi informasi IT apa saja yang digunakan saat ini ya. Saat ini basis data itu sudah sering digunakan dalam sebuah kegiatan sehari-hari, contohnya ATM. Nah, ATM ini adalah sebuah basis data yang memang diterapkan dalam dunia bisnis ya. Nah, mengapa bisnis itu membutuhkan IT atau SI? Yang pertama, mendukung kegiatan operasi bisnis, terus mendukung pengambilan keputusan dan mendukung pencapaian strategi kompetitif ya, dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Nah, sebuah perusahaan bisnis ini memiliki sistem pendukung kelompok yang berbeda. Jadi sistem ini meliputi sistem proses transaksi, sistem manajemen, pendukung keputusan, dan intelijen bisnis untuk mengetahui pesaing atau mungkin juga strategi yang dicapai untuk kedepannya seperti apa. Nah, ini ada sistem informasi pada level organisasi. Ada beberapa level. Yang pertama ada level operasional. Nah, level operasional ini ada level dasar di lapangan ya biasanya. Nah, ini biasanya aktivitas dasar seperti transaksi rutin, akurasi dan terkinian data. Contohnya seperti pelaporan pajak, perizinan, absensi, pengajian dan yang lainnya gitu ya. Terus ada level pengetahuan atau knowledge. Nah, ini mendukung pengetahuan dalam data pekerjaan. Terus mengintegrasikan pengetahuan baru ke bisnis dan otomatisasi perkantoran. Contohnya sistem perkantoran, sistem manajemen dokumen kerja dan yang lainnya. Jadi ini sudah menjadi sebuah data ya kalau di sistem knowledge di sini. Terus ada level manajemen. Nah, kalau level manajemen ini pengawasan secara periodik, secara berkala. Nah, ini pengambilan keputusan administrasi, mengetahui apakah kegiatan bisnis itu bekerja dengan baik atau tidak, lancar atau tidak gitu ya. Contohnya pengambilan keputusan yang tidak rutin terkait dengan pertanyaan bagaimana jika terjadi. Jadi contohnya bagaimana jika terjadi di masa depan, bagaimana jika pesaing kita itu membuat produk yang lebih baik gitu ya. Nah, itu lebih kepada keputusan manajemen bagaimana jika di sana. Terus ada strategis. Nah, strategi ketika apa pertanyaan bagaimana jika perencanaan strategis pada jangka panjang minimal 5 tahun atau informasi internal dan eksternal ini diproses, maka pengembangan produk dalam 5 tahun ke depan, kebutuhan karyawan 5 tahun mendatang itu seperti apa. Jadi produknya seperti apa, karyawan yang membutuhkan keuntungan atau mungkin juga kebutuhan hidupnya itu seperti apa. Jadi jangan sampai yang namanya karyawan itu adalah sumber daya gitu ya. Jadi uh, produknya ada, tapi karyawan yang membuatnya juga yang handal itu tetap harus dijaga gitu. Jangan sampai karyawan yang handal itu diambil oleh pesaing di sana. Nah, terus ada e-business, e-commerce dan e-government. Nah, ini e-business ini lebih kepada bisnis elektronik ya, mungkin sudah tidak asing lagi seperti mengacu pada teknologi digital. Contoh hal ini mencakup pada perdagangan elektronik atau e-commerce ya. Jadi sering kita secara global kalau ini bisnis elektronik ya. Terus e-commerce ini adalah bagian dari e-bisnis. Ini bagian dari e-bisnis terhubung dengan penjualan barang jasa internetnya. Contoh kita
menggunakan beberapa aplikasi penjualan seperti Tokopedia, Shopee dan segala macam itu masuk ke sana. Terus ada e-government. E-government ini lebih kepada pengacuan teknologi internet pada jaringan digital untuk wilayah pemerintahan ya, meliputi lembaga-lembaga sektor publik, warga, bisnis dan eh, perpanjangan pemerintah yang lainnya gitu ya, perpanjangan tangan pemerintah yang lainnya. Baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.